Rosa langsung tercengang setelah mendengar penuturan dari Pak Rama, manajer minimarket. Apa? Alea, pemilik minimarket ini? Tanya gadis itu terkejut. Kenapa kamu terkejut? Tanya Darel. Wanita yang tadi kamu hina itu istri saya. Anak yang kamu sebut anak haram ini anak saya. Imbu pria itu geram. Saya minta maaf, Pak. Maafkan saya karena sudah bersalah pada istri dan anak Bapak, ucap Rosa memohon. Rama, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Tanya Darel. Iya, Pak, saut Pak Rama. Rosa, karena kamu sudah melakukan kesalahan yang fatal, menghina pemilik tempat ini. Mulai hari ini, kamu sudah bukan bagian dari minimarket ini lagi. Pak, tolong jangan pecat saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Rosa menatap ke arah Pak Rama dan Darel, tapi tidak mendapat respon dari kedua orang itu. Al, tolong maafkan aku. Tolong bilang dengan suami kamu untuk tidak memecatku. Rosa mencoba meminta bantuan dengan Alea. Dia berharap Alea mau menolongnya. Rosa, apa alasan aku untuk mempertahankan kamu di sini? Jangan kamu bilang kalau kita pernah menjadi teman, karena waktu dulu kamu tidak pernah menganggapku teman. Dari sejak awal aku bekerja di sini, padahal aku tidak pernah berbuat salah pada kamu, saut Alea. Pak Rama, pecat saja dia. Imbunya memberi perintah. Alea sudah lama membenci Rosa. Rama, berikan dia 1 bulan gaji saja, perintah Darel. Pak, saya sudah lama bekerja di sini. Kenapa hanya diberi 1 bulan gaji saja? Tanya Rosa protes. Dia sudah bekerja di minimarket sejak lulus SMA. Sekarang usianya menginjak 23 tahun. Itu artinya dia sudah 5 tahun bekerja di sini. Apa kamu lupa sudah bersikap kurang ajar pada pemilik minimarket ini? Tanya Darel. Dia sangat marah pada Rosa karena Kenzo disebut oleh gadis itu anak haram. Rosa bergeming, dia tidak bisa membantah lagi. Ceklek, pintu ruangan manajer tiba-tiba dibuka oleh Siren. Ayo Tante Mika, Silen mau makan durian di sini. Mika yang sedang membawa buah durian yang sudah dibelah menatap ke arah Darel. Dia takut kalau Darel marah karena pasti aromanya akan langsung menyebar ke seluruh ruangan yang tidak luas itu. Namun pria itu terlihat mengangguk dan Mika pun masuk ke dalam ruangan tanpa ada perasaan khawatir lagi. Rosa terlihat menutup hidung dan mulutnya. Perutnya tiba-tiba merasakan mual saat mencium bau dari buah durian. Kamu kenapa? Tanya Pak Rama. Pria itu menatap curiga ke arah Rosa. Sepertinya dia hamil, Pak. Dulu waktu saya hamil juga seperti itu, tuding Alea. Dulu Mika pernah membawa buah durian ke dalam kamar kos. Waktu itu perut Alea langsung merasakan mual. Kamu jangan memfitnah aku sembarangan, ucap Rosa geram. Dia sudah tidak menjaga etika lagi, karena percuma juga acting bersikap baik sebab Alea tidak memberinya kesempatan lagi untuk bekerja di sini. Papa nanti beli durian lagi ya, ucap Siren saat menghampiri Darel. Tangan anak kecil itu memegang biji durian yang masih terbungkus oleh daging buah. Mulutnya terlihat belepotan oleh durian. Kali ini Rosa tidak sanggup menahan muntahnya lagi. Perutnya terasa diaduk-aduk karena aroma durian semakin menusuk di indera penciumannya. Saat Siren berdiri di samping Darel, wanita itu langsung membuka daun pintu dan keluar dari ruangan. Aku yakin kalau dia itu hamil, ucap Alea lagi. Jika Rosa benar hamil, Alea merasa puas melihatnya. Wanita itu berharap setelah ini Rosa bisa sadar. Dia kualat sama kamu, Al. Mika tidak tahan untuk tidak berkomentar karena dia sering menyaksikan saat Rosa merundung Alea. Setelah selesai muntah di ruang toilet, Rosa tidak langsung keluar dari toilet itu. Dia mengambil gaweh yang ada di dalam saku celana jeansnya. Wanita itu ingin menghubungi kekasihnya. Halo, ucap seorang pria saat sambungan telepon terhubung. Ron, kamu kapan menikahi aku? Kata kamu seminggu yang lalu.
mau bertanggung jawab atas kehamilan aku? Tanya Rosa. Dia sudah mengetahui kehamilannya 1 minggu yang lalu. Rencananya dia ingin segera menikah agar tidak dipecat dari minimarket ini karena ketahuan hamil di luar nikah. Sabar sayang, nikah itu butuh biaya, jawab Roni beralasan. Padahal saat ini dia sedang bersama dengan seorang wanita di kamar kos. Wanita yang berbaring di sampingnya sedang tertidur pulas. Ron, aku sudah dipecat dari minimarket. Aku mau kamu menikahi aku dalam waktu dekat. Aku tidak butuh pesta besar. Yang penting kita bisa sah secara agama dan negara, ucap Rosa penuh harap. Roni langsung memijat-mijat pangkal hidungnya saat mendengar permintaan wanita yang dihamilinya. Sebenarnya pria itu tidak ada niatan untuk menikahi Rosa. Kalau sudah seperti ini, dia lebih baik kabur meninggalkan kota ini. Iya, kita akan menikah 1 minggu lagi. Roni sengaja berbohong seperti itu agar Rosa tidak terus-terusan mengganggunya dalam 1 mingguan ini. Sambungan telepon kini putus oleh Rosa. Dia langsung keluar dari dalam toilet. Ada sebuah kelegaan di dalam hatinya saat mendengar Roni menyatakan akan menikahinya minggu depan. Setelah selesai dengan urusan di minimarket, Alea dan yang lainnya keluar dari ruangan Pak Rama. Mereka langsung melangkah ke arah pintu luar minimarket. Rosa yang sudah dipecat oleh Pak Rama juga melangkah keluar. Ketika berada di teras minimarket, Rosa melihat Alea masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Ada perasaan iri yang dirasakan oleh wanita itu. Alea yang dulu kehidupannya lebih miskin dari dirinya, kini menjelma menjadi istri sultan. Sore hari saat jam pulang kantor, Malik terlihat membawa 5 buah paper bag di tangan kanan dan 5 buah di tangan kiri. Itu adalah barang hasil belanjaan Monica hari ini. Tidak butuh waktu lama, Monica berbelanja semua barang itu karena dia sudah terlalu sering belanja pakaian. Jadi tadi Monica belanja di tempat langganannya, membeli pakaian bagi wanita itu. Baju yang dia beli adalah untuk adik dari bosnya, jadi dia harus membeli baju branded seperti miliknya. Tak lama setelah mobil Malik tiba di basement apartemen, mobil Ridwan juga tiba. Pria itu ingin menginterogasi Laura kembali karena tadi malam dia tidak punya waktu untuk mengulik lebih jauh tentang kehidupan gadis itu. Ketika sudah sampai di lantai 1, di lantai 12 Ridwan dan Malik langsung melangkah di koridor apartemen. Paper bag langsung diletakkan oleh Malik saat sudah tiba di depan kamar apartemen Ridwan. Malik kemudian mengambil dompet. Dia mengeluarkan kartu akses dalam dompetnya. Malik, kamu jangan masuk ke apartemenmu dulu. Temani saya menemui gadis itu, ucap Ridwan saat melihat Malik ingin membuka pintu apartemennya. Ridwan menekan bel pintu apartemen miliknya. Sesaat kemudian Laura membuka pintu sejengkal saja karena penampilan dia saat ini terlampau cantik yang hanya mengenakan kemeja Ridwan saja. Buka pintunya, seru Ridwan. Pak, aku tidak memiliki pakaian yang sopan. Laura hanya memperlihatkan kepalanya saja pada Ridwan dan Malik. Ridwan paham dengan itu. Dia kemudian memasukkan semua paper bag melalui celah pintu. Cepat kenakan baju ini, tita Ridwan. Iya pak, saut Laura patuh. Aku tutup dulu pintunya. Laura menutup daun pintu. Ridwan langsung bersandar pada dinding samping pintu. Di dalam kamar, Laura langsung mengganti pakaiannya. Gadis itu mengenakan dress berwarna soft pink yang panjangnya di bawah lutut. Pakaian yang dikenakan oleh Laura saat ini semakin membuat gadis itu terlihat cantik meskipun tanpa polesan make up di wajahnya. Kecantikannya tetap tidak bisa disembunyikan. Laura gegas melangkah ke arah pintu luar. Dia takut pria pemilik apartemen ini marah jika ia lambat membuka pintu. Daun pintu dibuka lebar oleh Laura. Ridwan yang sedang memainkan HP-nya sambil bersandar di dinding langsung mengalihkan perhatiannya ke arah Laura. Mari masuk pak, aku sudah selesai mengganti pakaian, ucap Laura. Namun Ridwan dan Malik masih terpaku di tempatnya melihat Laura sangat berbeda dengan tadi malam.
Melihat dua orang pria bergeming di depannya, Laura kembali menyuruh keduanya masuk. Ridwan dan Malik kemudian masuk ke dalam apartemen. Netra Ridwan mengitari ke berbagai sudut ruangan. Semua terlihat rapi dibanding tadi malam. Ridwan masih ingat Tadi malam buku dan kertas di atas meja kerja masih berserakan, tapi kini meja itu terlihat rapi, semua terlihat bersih dan barang tertata dengan rapi. Ini semua kamu yang mengerjakannya? Tanya Ridwan. Biasanya ada orang yang akan membersihkan tempat ini, tapi biasanya orang tersebut diperintah olehnya terlebih dahulu. Iya Pak, aku bingung mau mengerjakan apa di tempat ini, mau masak, tapi tidak ada bahannya. Ridwan kemudian mengajak Laura dan Malik untuk duduk di sofa ruang tamu. Laura, saya kesini ingin tahu asal-usul kamu. Tadi malam saat di depan taman kamu bilang ceritanya panjang. Sekarang saya ingin mendengarkan cerita kamu. Bukan apa-apa, Ridwan tidak ingin menampung orang sembarangan di apartemennya. Laura menatap ke arah Malik. Nampak sekali dia tidak ingin berbagi cerita pada pria itu. Kamu tidak usah khawatir. Dia asisten kepercayaan saya, ujar Ridwan yang paham arti tatapan dari Laura pada Malik. Aku anak tunggal, Pak. Ibuku meninggal saat aku berusia 1 tahun, sedangkan ayah meninggal saat aku berusia 5 tahun. Sejak aku menjadi yatim piatu, aku dibesarkan oleh paman dan bibi, tutur Laura, menceritakan asal-usulnya. Gadis itu masih enggan menceritakan detail kehidupannya di rumah pamannya. Terus kenapa kamu bisa sampai berurusan dengan 3 orang itu? Sekitar 1 minggu yang lalu, aku dijual oleh bibi dan sepupuku pada seorang mucikari yang bernama Moza. Orang sering memanggilnya Mami Moza. Dia owner dari cafe plus plus yang letaknya bersebelahan dengan restoran tempat bapak memarkirkan mobil tadi malam, ungkap Laura. Anda tadi malam aku tidak masuk ke dalam mobil bapak. Pasti aku akan selamanya bekerja di sana. Jadi selama 1 minggu ini kamu bekerja di cafe plus plus itu? Tanya Malik dengan wajah seperti memandang jijik. Iya, hanya 1 minggu. 1 minggu bekerja di tempat seperti itu. Sudah jadi apa kamu? Malik menggeleng-gelengkan kepala. Aku bukan wanita seperti itu, Pak. Maksudnya? Tanya Malik lagi. Malik, tegur Ridwan sambil menggelengkan kepala. Dia merasa hal itu adalah aib bagi Laura. Jadi tidak pantas kalau Malik terlalu mengorek-ngorek hal pribadi Laura sampai detail seperti itu. Tidak apa-apa, Pak. Wanita yang bekerja di sana wajar saja dipandang buruk oleh orang. Pada hari pertama bekerja di sana, aku hampir saja dimasukkan ke kamar oleh Mami Moza. Beruntung waktu itu aku sedang berhalangan, jadi masih bisa selamat. Tadi malam andai aku tidak berhasil kabur, pasti aku dipaksa masuk kamar untuk melayani pria hidung belang, jawab Laura jujur. Ridwan tidak menemukan kebohongan di mata Laura. Jadi rencana kamu ke depannya apa? Tanya Ridwan. Mungkin aku akan mencari kerja seperti di tempat laundry warteg. Kenapa kamu mau bekerja di tempat itu? Karena aku tidak memiliki ijazah. Ijazahku ada di rumah paman. KTP-ku disita oleh Mami Moza. Mungkin kalau aku mencoba melamar kerja di sana, mereka mau menerimaku tanpa meminta kopi ijazah. Pendidikan terakhir kamu apa, Laura? Laura tersenyum getir. Cuma SMA, Pak. Itu pun dulu hampir putus sekolah karena aku tak punya uang untuk membayar uang pangkal masuk sekolah. Untung saja waktu itu ada toko di depan gang mau meminjamkan uang, tapi aku membayarnya dengan bekerja di tempat orang itu tanpa digaji selama 6 bulan. Kenapa paman kamu tidak membiayai pendidikan kamu? Dia kasih mereka makan saja. Aku sudah bersyukur, Pak, saut gadis itu. Pak, aku mau minta izin menginap 1 malam lagi di sini, boleh? Besok pagi aku janji akan keluar dari sini. Terima kasih banyak karena sudah banyak menolongku. Terima kasih juga untuk bajunya. Ibu Laura mencoba
mengalihkan pembicaraan. Dia malas membicarakan kehidupan masa lalunya. Laura, daripada kamu tidak ada kepastian mendapat pekerjaan di luar sana, lebih baik kamu bekerja kantor saya saja. Tapi aku tidak memiliki pengalaman bekerja di kantor, Pak. Tidak masalah, saya bisa memaklumi, sahut pria itu. Untuk sementara kamu istirahat saja di sini. Weekend saya akan menemani kamu membeli pakaian kerja dan perlengkapan lainnya. Imbu pria itu. Malik memicingkan mata ke arah Ridwan. Dia heran melihat bosnya kenapa bisa sampai sebaik itu pada orang yang baru dikenal. Tak lama setelah itu Ridwan dan Malik keluar dari kamar apartemen itu. Malik, kamu tahu sendiri kan bagaimana kehidupan Laura akan sangat membahayakan sekali kalau dia berkeliaran di luar sana. Jadi menurut aku apartemen ini adalah tempat yang paling aman untuk dia, ucap Ridwan saat pintu sudah ditutup oleh Laura. Pria itu tidak ingin asistennya berpikir yang macam-macam terhadapnya. Iya Pak, beberapa hari kemudian sesuai dengan janjinya, Ridwan siang ini membawa Laura ke sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Mereka tidak pergi berdua saja, Malik juga ikut dalam perjalanan ke mall siang ini. Tentu saja Ridwan membawa asistennya itu untuk membantu membawa barang-barang belanjaan. Sebelum pergi belanja barang-barang, ketiganya masuk ke sebuah restoran untuk makan siang. Terlebih dahulu, saat jam makan siang seperti ini, wajar saja kalau restoran sangat ramai oleh pengunjung. Untung saja di restoran itu masih ada tersisa satu buah meja kosong. Mereka langsung mengambil tempat duduk di sana. Setelah memesan makanan, Netra Laura menyapu seluruh tempat itu. Ini adalah pertama kali dia makan di restoran. Biasanya gadis itu hanya makan di warung tenda pinggir jalan saja. Pergi ke mall juga bisa dihitung jari. Itu pun dia pergi karena diajak oleh temannya saat pulang sekolah. Setelah selesai makan siang, mereka langsung pergi ke toko pakaian. Di dalam sana Ridwan membantu memilih pakaian kerja untuk Laura karena Laura sama sekali tidak tahu pakaian seperti apa yang dipakai oleh karyawan di perusahaan Ridwan. Mbak, tolong antar wanita ini ke fitting room, ujar Ridwan pada karyawan toko. Baik Pak, Laura kemudian pergi mengikuti karyawan toko itu. Beberapa saat kemudian, Laura kembali ke tempat Ridwan dan Malik. Bagaimana? Apa bajunya muat di badan kamu? Muat Pak. Mbak, saya ambil semua pakaian itu, ujar Ridwan pada karyawan toko. Keluar dari toko pakaian, ketiganya melangkah menuju toko sepatu. Ridwan mencoba memilih sepatu high heels yang tidak terlalu tinggi untuk Laura. Pak, aku tidak bisa memakai sepatu yang seperti ini. Apa tidak boleh kalau aku memakai sepatu flat? Iya boleh, tapi yang ini tetap dibeli untuk kamu latihan di apartemen. Setelah membeli sepatu, Ridwan mengajak Laura untuk membeli tas kerja. Dulu Ridwan sering menemani istrinya pergi shopping, sehingga pria itu sudah hafal dengan toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan wanita. Tak jauh dari tempat itu, Monica dan Alea beserta anak-anak juga ada di sana. Mereka juga ingin pergi ke toko yang menjual tas branded. Dari kejauhan Monica sudah mengenali pria itu di depan sana adalah Ridwan. Wanita itu juga melihat Laura memakai pakaian yang dibeli olehnya. Jadi itu adiknya Pak Ridwan, batin wanita itu. Kini mereka sudah sama-sama berada di toko tas. Monica memperhatikan interaksi antara Ridwan dengan Laura. Kamu pilih saja tas kerja yang kamu inginkan. Biasanya karyawan kantor tasnya berukuran seperti ini, ujar Ridwan. Iya Pak. Laura kemudian mengambil tas berwarna hitam. Cuma satu ini saja. Iya ini saja Pak. Tas hitam ini cocok untuk semua warna baju. Aku mau ke sana dulu ya, mau menghampiri bosku, ucap Monica. Iya Kak, sahut Alea sambil memilih-milih tas. Pak Ridwan, Monica menyapa atasannya. Jadi ini ya adik Bapak. Adik, Laura berkerut heran, lalu mimik wajahnya berubah panik saat dia melihat Mami Moza bersama dua orang bodyguardnya masuk ke dalam toko tas.